Desa Seda merupakan desa yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Berada di kaki Gunung Ciremai dan berbatasan dengan wilayah hutan Taman Nasional Gunung Ciremai. Melimpah dengan potensi hutan dan sumber mata air yang banyak. Tetapi, di balik melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Desa Seda, sumber daya manusia yang ada di Desa Seda tersebut belum berperan secara optimal. Dari sana. Nengnya di sini nih. Apa namanya tuh? Mati. Sebagaimana setiap tahunnya itu jelas termuat dalam RKPDes dan akhirnya menjadi APBDes. Insya Allah mudah-mudahan kami sinergi dengan arah RPJMD Kabupaten Kuningan dan notabene kami dalam arah pembangunannya atau dalam kebijakan pembangunannya insya Allah selalu memperhatikan aspek lingkungan karena desa kami adalah desa atau kawasan konservasi. Pun demikian potensi-potensi alam atau sumber daya alam di Desa Seda, ya kami bersyukur. Sebenarnya desa kami ini luar biasa. Artinya apa sih yang tidak kami miliki? Ketika desa kami adalah desa di kawasan hutan Taman Nasional, masyarakat Desa Seda juga hampir mayoritas bercocok tanam dalam tanda kutip bertani. Kami punya mata air, kami punya di bawah seperti ada yang di bawah karena mata air ya. Di bawah ini mata air yang sepanjang tahun ini nggak pernah airnya mengering kecuali ada satu mata air yang di atas itu mungkin siklus alami setiap tahun di musim penghujan kalau orang tua dulu itu bilangnya muka sumber. Jadi saat-saat tertentu memang di atas ini yang saat ini dimanfaatkan untuk air minum, air bersih itu airnya mengecil. Jadi ya mungkin ini sudah siklus alami, tapi mudah-mudahan kita pikirkan kenapa ini bisa mengecil supaya mata air itu jangan sampai mengecil karena air adalah sumber kehidupan. Potensi alam Desa Seda ya luar biasa, kami bangga menjadi bagian dari masyarakat Desa Seda karena potensi alamnya yang luar biasa. Tinggal mungkin ke depan bagaimana arah kebijakan pemerintah ini mendukung potensi alam ini disinergikan dengan potensi sumber daya manusia. Karena sadar atau tidak, ketika potensi alamnya ada, bagaimana kita mengeksplor kekayaan alam ini supaya tidak akhirnya juga akan menjadi suatu hal yang merugikan bagi kita. Artinya bagaimana saya sangat apresiasi kopi, mungkin juga ada cengkeh. Ternyata kopi juga sudah bisa menjadi bagian daripada mata pencaharian warga masyarakat Desa Seda yang ya termasuk si bapak diantaranya mungkin menjadi bagian dari itu. Sebetulnya kita lihat dari jenis kopi. Sebetulnya kopi itu yang familiar ada 3 jenis, Robusta, Arabica, dan Leberica. Idealnya ditanam di tanah seperti apa? Ya. Kalau Robusta ini tidak ada masalah di dalam ketinggian. Yang ada masalah di ketinggian adalah Arabica, yang idealnya yaitu di ketinggian 1.200 meter. Sangat penting dari mulai pertama penanaman ya, terus mengatasi daripada gulmanya. Kalau bisa dihindarkan dari unsur kimia. Ya. Terus setelah itu juga harus ada yang namanya membuang sirumnya supaya nutrisi ke dalam kopi ini maksimal ya. Gitu ya,
Kalau saya pribadi mungkin kalau Ya. disatuin sih masih dikit, paling di angka 1 hektaran. Kalau di Seda ini kebanyakan Robusta, karena kalau di angka 1.200 itu berada di tanah Taman Nasional. Ya. Sementara sekarang Taman Nasional itu membatasi sekarang penanaman baru. Gitu. Ya. Jadi masih banyak dominasi oleh Robusta. Robusta. Keunikan kopi yang ada di Indonesia khususnya beda dengan di Brazil ya. Kalau Brazil itu dalam satu negara ini hampir satu rasa. Beda dengan di Indonesia. Beda-beda ya Tiap Pak ya? provinsi beda. Jangankan provinsi Kuningan aja Bisa beda. antara desa Seda dengan tetangga sebelah itu beda. Kenapa beda rasanya? Karena kopi ini tergantung daripada kesuburan tanah dan ketinggian tanahnya, termasuk perawatannya. Sebetulnya beliau bicara kopi itu banyak efek ke semua hal. Ke semua hal. Contohnya dari kalangan yang tua mungkin di petaninya. Ya, di Ya. petaninya. Yang kalangan muda ini yaitu dia biasanya akan cenderung kepada roasternya, roasting, pengolahan dan baristanya, yaitu di tingkat penyeduhan. Gitu. Berarti di Desa Seda ini udah mulai merata ya Pak ya? Dengan adanya budidaya kopi ini mungkin dapat membantu taraf perekonomian di Desa Seda ini gitu. Iya, iya, Yang Bapak rasakan seperti itu Pak? betul, iya. Jadi menurut Bapak budidaya kopi di Desa Seda ini benar-benar harus dikembangkan lagi ya Pak ya? Oh iya, harus dikembangkan dan pastinya tingkatkan kualitas dan pemasarannya. Pemasarannya gitu ya Betul. Pak. Kalau di domba kambing ya, kalau jenis domba kan beda ya. Kalau yang ini kambing. Kalau awalnya sih dimulai dari 2019, kita di pengembangan domba awalnya di domba pedaging. Namun sekarang di kambing perah baru dimulai di 2021. Baru 1 tahun berjalan. Kalau bibit kita ngambil dari wilayah Jawa Tengah, dari Jawa Baratnya, dari Bogor kita ambilnya. Terus kita yang genetik pejantannya kita ngambil peranakan dari Batu Raden. Kalau pemasaran kambing mungkin untuk wilayah 3 sih memang belum belum booming lah. Nah, sementara kita masuknya ke wilayah Jabodetabek untuk kambing. Kalau untuk domba sendiri kita masuknya, kita udah ada kerjasama beberapa yayasan pondok pesantren juga di wilayah Kuningan, di Cirebon. Sisanya mungkin kita jual pasar. Kalau sementara sekarang sih belum, karena kita juga kan karena di peternakan itu kan masih prosesnya lama ya. Jadi ya mungkin baru penyerapannya mungkin di tenaga kerja aja sih. Kalau yang lainnya sih belum, karena kita juga mungkin baru tumbuh jadi belum berkembang lah. Tapi ya kedepannya sih mungkin
ada harapan juga sih, mungkin nanti kita larinya mungkin ya ke edukasi. Kendala itu mungkin di segi pakan ya, dari segi pakan mungkin apa namanya stok pakan. Terus yang kedua dari segi penyakit ya, mungkin penyakit itu macam-macam, jadi tiap hari itu pasti ada kasus lah gitu. Terus dari perawatan sendiri, perawatan yang mungkin ngaruhnya ke penyakit juga kan, termasuk di kandang, termasuk hewan ternaknya. Dengan begitu, harus dilakukan beberapa langkah atau tindakan untuk mencapai keselarasan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam manusia yang optimal. Di antaranya, identifikasi bakat dan minat. Kenali bakat dan minat individu dalam tim atau organisasi di desa Seda, seperti melalui wawancara atau observasi. Selanjutnya, pengembangan keterampilan. Berikanlah pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada masyarakat, baik perorangan atau kelompok. Dan berikanlah kesempatan pada mereka untuk mengambil tanggung jawab dan keputusan sendiri. Karena ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan menggali potensi mereka yang belum terungkap. Selanjutnya, kesempatan pengembangan karir. Buatlah jalan pengembangan karir yang jelas bagi anggota, baik itu perorangan atau kelompok. Diskusikan tujuan karir mereka dan bantu mereka merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Ini akan memberikan motivasi dan inspirasi yang diperlukan untuk menggali potensi mereka. Selanjutnya, mentoring dan pembinaan. Implementasikan program mentoring atau pembinaan yang telah disampaikan. Berdasarkan individu yang berpengalaman dengan mereka yang memiliki potensi untuk berkembang. Melalui mentor atau pembimbing, individu dapat memperoleh wawasan berharga dan bimbingan untuk mengoptimalkan potensi mereka. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pemantauan. Lakukan evaluasi berkala tentang perkembangan dan kinerja mereka. Identifikasi area di mana mereka telah menunjukkan kemajuan dan area yang memerlukan perbaikan. Dengan memantau secara reguler, kita dapat memberikan evaluasi yang tepat pada setiap permasalahan atau tantangan yang ada. Jaga lingkunganmu, lestarikan alam. Salam rimba, lestari. Boneko, jaya. Boneko, jaya. Boneko, jaya, jaya, jaya. Took a walk through the garden, goddamn I feel like the Knicks. You would think my name is Derek, for all these roses I sniffed I think I'm tripping off the fumes. Focus not to fall over, need this weight.